pertemuan yang lalu kita sudah membahas tafsir Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab ya. Nah, insyaallah kita masuk ke tafsir surat An-Nasr. Ya, kita baca bersama-sama di surat An-Nasr ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa, ketika telah datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu, dan juga kemenangan, wa ra'aita, dan engkau telah melihat wahai Muhammad, an-nasa, manusia, yadkhuluna, mereka ini masuk, fi dinillahi, ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, afwaja, secara bergelombang. Oleh karena itu fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan cara memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan beristighfarlah kepadanya, innahu, sesungguhnya Allah, kana, adalah Allah, tawwaba, zat yang maha menerima taubat. Nah, jadi surat An-Nasr ini maknanya pertolongan, jumlahnya ada 3 ayat. Nah, para ulama menjelaskan ini surat terakhir ya, dalam bentuk surat ya, yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat terakhir bukan ini, tetapi adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu kalau ayat terakhir. Tapi kalau surat terakhir ini adalah idza jaa nasrullahil fath. Nah, sekalipun surat An-Nasr ini turun di Makkah, tetapi dia dihitung sebagai madaniyah. Ya, apa alasannya? Jadi para ulama di tafsir yang pernah saya sampaikan, semua surat atau ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sebelum beliau hijrah itu masuk dalam kategori Makkiyah. Namun ketika setelah beliau hijrah itu masuk dalam kategori Madaniyah, sekalipun mungkin di tempat yang berbeda. Ya, sekalipun mungkin di tempat yang berbeda. Ya. Nah, kemudian berikutnya ayat ini atau surat ini menceritakan tentang kemenangan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada kata nasrun, di situ juga ada kata fathun. Ya. Para ulama membedakan antara pertolongan dan kemenangan. Nasrun itu pertolongan, fathun itu kemenangan. Kalau pertolongan, Allah menolong ya dalam aktivitas dakwah seseorang, tapi belum memberikan kemenangan. Tapi kalau fathun, nah gitu ya, itu pertolongan dan kemenangan ditambah dengan apa? Menguasai yang dimenangkan. Maka disebut pembebasan. Jadi kemenangan. Misalnya ada dulu seorang pemuda yang dipuja-puja ya, dari Turki Utsmani, namanya siapa? Muhammad Al-Fatih. Jadi Al-Fatih itu adalah gelar, karena dia adalah seorang yang pemenang. Nah, apa bentuk kemenangannya? Tembok Konstantin itu roboh dan takluk di bawah kekuasaan Islam. Nah itu. Jadi kalau Nasrun itu ya pertolongan aja. Mungkin dia selamat,
aman, dakwah juga aman, itu pertolongan Allah. Tapi dalam konteks perang dia kalah. Ya. Nah, kalau fathun itu menang perang, ya, terus kemudian bisa menguasai wilayah yang dimenangkan tadi itu. Dan berkuasa penuh. Nah, itu namanya fathun. Nah, ayat ini berhubungan dengan kisah tentang apa? Makkah Al-Mukarramah. Jadi di tahun 6 Hijriah atau 6 tahun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu dengan para sahabat berangkat haji. Ya, berangkat haji dan umroh tanpa membawa senjata. Karena memang niatnya haji. Ya, yang ikut bersama beliau kira-kira adalah 1.500 kaum muslimin. Nah, tetapi ketika sampai di desa Hudaybiyah yang terkenal dengan perjanjian apa? Hudaybiyah itu, Rasulullah dihadang ya, oleh para tokoh-tokoh Quraisy tidak boleh memasuki kota Makkah. Gitu. Maka terjadilah perjanjian yang Allah abadikan di dalam surat Al-Fatah itu. Inna fatahna laka fatham mubina itu. Nah, di sana ada perjanjian yang terkenal dengan apa? Bai'atur Ridwan. Ya, perjanjian yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat untuk tetap istiqomah dan memenangkan dakwah Islam. Itu perjanjian mereka. Maka kemudian ada ayat alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Orang yang telah bersumpah setia kepada Muhammad, itu hakikatnya adalah bahwa mereka telah bersumpah setia kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersumpah setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaan antara nasrun dan fathun. Nah, ketika Rasulullah memasuki kota Makkah, ya, pada tahun berikutnya, ya, karena tadi nggak boleh ada perjanjian hingga Rasulullah balik lagi ke Madinah. Nah, di tahun-tahun berikutnya kemudian Rasulullah datang lagi, ya, dengan membawa senjata lengkap. Karena pengalaman dari sebelumnya, ya, membawa senjata lengkap dan kemudian memasuki kota Makkah tanpa ada perlawanan sedikit pun. Dan jumlah yang dibawa oleh Nabi berapa? 14 ribuan. Berarti berapa? Berlipat ganda itu, ya, berlipat ganda. Nah, maka kemudian itulah yang disebut namanya fathun, kemenangan. Nah, itu namanya fathun. Nah, kemudian yang berikutnya, turunnya surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fathu itu juga menjelaskan. Itu juga insya Allah akan berlaku. Bukan hanya kepada umat Muhammad, kepada beliau saja, tapi juga kepada seluruh umatnya yang berkenan untuk berjuang dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan janji Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemenangan dakwah yang dijanjikan. Ya, jadi memang ada yang mengatakan, sebagian ulama ahli tafsir itu, tentang idza jaa nasrullah itu adalah merupakan sambungan peristiwa yang Allah ceritakan dalam surat Al-Fatah itu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma yata'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika siratan mustaqim. Nah, itu. Jadi kelanjutan dari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan dan pertolongan kepada kaum muslimin. Nah, ketika Rasulullah datang dengan membawa para sahabat sejumlah 14.000 itu dengan senjata lengkap itu tadi, karena mengambil pelajaran di tahun sebelumnya, tidak membawa senjata justru tidak boleh apa? Tidak boleh masuk ke kota Makkah. Nah, tapi periode itu, ya, Rasulullah dan para sahabatnya masuk ke kota Makkah itu aman. Ya, aman. Dan kemudian penduduk Makkah menyerahkan diri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat itu. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, di sisi lain, surat ini pun juga menjelaskan tentang cara manusia masuk ke dalam surga. Ya, di situ diungkapkan dengan kata apa? Afwaja. Ya, di situ diungkapkan dengan kata afwaja. Apa maksudnya itu?
bahwa mereka yang sudah mengenal Islam, mereka masuk ke dalam Islam itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan terus begitu berdatangan kepada Rasulullah SAW karena menghancurkan simpatik mereka terhadap Islam dan menjadi pengikut Islam. Nah, kemudian yang terakhir, surat ini pun juga memberikan keterangan tentang bahwa capaian dakwah, keberhasilan dalam dakwah yang dilakukan secara bersama-sama itu adalah bukan keberhasilan individu. Ya, itu adalah keberhasilan kelompok bersama. Ya, maka di dalam aktivitas dakwah seseorang tidak boleh mengklaim bahwa dia yang paling berjasa. Ya, karena kadang-kala ada begitu, merasa paling berjasa ya terhadap kerja-kerja dakwah mereka. Nah, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat surat An-Nasr itu merupakan penjelasan bahwa kemenangan dakwah itu adalah semata-mata anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Baik, kita lihat satu persatu, yaitu ayat pertama, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, idza itu menjelaskan tentang peristiwa. Ya, jadi kalau antum membaca Al-Qur'an atau bahasa Arab yang lain selain Al-Qur'an, di situ ketika ingin menceritakan satu peristiwa diawali dengan kata apa? Idza itu memiliki makna kasratul wuku', sering kali terjadi. Jadi perbuatan itu sering kali terjadi. Nah, tetapi kalau menggunakan kata in, nah itu jarang terjadi. Ya, nah itu ungkapan-ungkapan kalimat dalam Al-Quran. Ya, jadi ketika menggunakan kata idza itu adalah peristiwa yang sering kali terjadi. Dan memang betul, ya, sampai hari ini pun banyak yang kemudian orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, bahkan di negeri yang konon bertumbuhnya Islam itu juga terus begitu. Islam itu semakin bertambah dan bertambah. Itu tentu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang nah, nasrun dan fathah tadi ya. Nah, sehingga surat ini itu turun setelah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah nikmat yang sangat besar kepada umat manusia itu dengan apa? Hadirnya Islam dalam kehidupan. Islam itu sebagai agama yang diridhai oleh Allah. Maka sederhananya begini, ya. Ini kita berpikir tentang manusia secara umum yang percaya adanya Tuhan. Ya. Nah, bagi mereka yang tidak percaya adanya Tuhan, ya itu urusan dia. Ya. Tapi bagi mereka yang percaya adanya Tuhan dan Tuhan yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi seorang muslim itu sudah mendapatkan keridhaan dari Allah. Ya, dia menjadi seorang muslim itu sudah mendapatkan apa? Ridhonya Allah. Nah, apalagi kalau dia mau taat, ya kan? Dia mau melaksanakan kebajikan, masya Allah gitu. Maka keridhaan demi keridhaan itu akan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya. Gitu. Keridhaan demi keridhaan itu akan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya. Maka berbahagialah menjadi seorang muslim. Ya, berbahagialah menjadi seorang muslim itu, masya Allah. Nah, sehingga kemudian kita pun juga wajib bersyukur kepada Allah karena diberi oleh Allah sebagai agama Islam dan ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim. Gitu. Jadi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah kebahagiaan bagi seseorang ketika dia diberi petunjuk oleh Allah untuk menjadi seorang muslim. Ya, terus kemudian dikasih rezeki di mana dia dilahirkan. Dan ketiga diberi kecukupan oleh Allah. Jadi tiga kebahagiaan itu ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim, itu udah kebahagiaan tersendiri. Karena Al-Quran mengatakan innad dina indallahil Islam. Kita berada di dalam agama yang benar.
Dan agama yang benar itulah yang diridhai oleh Allah. Wa raditu lakumul islama dina. Maka senanglah menjadi seorang muslim gitu. Ya. Dan berbahagialah menjadi seorang muslim gitu. Jangan merasa minder. Ya. Nyon sewu, mohon maaf ya. Lah wong mereka yang kafir aja pede kok. Gitu. Malah bersuara di medsos ya kan. Itu yang kafir aja pede loh. Masa kita yang muslim nggak pede? Nggak percaya diri kan gitu. Nah gitu. Nah memang sejak dulu yang selalu menuduh radikal dan teroris, ya orang kafir yang menuduh Islam. Itu sejak zaman dulu itu. Ya, bahkan Rasulullah Muhammad SAW dulu aja sudah dituduh dengan tuduhan macam-macam kan? Apa ya? Tukang sihir, orang gila, ya kan? Macam-macam kan? Tukang syair, itu sudah tuduhan banyak itu. Ya, Muhammad itu gila itu sudah sampai Al-Quran memberikan jawaban. Wa ma sahibukum bimajnunin. Ya, temanmu itu bukan orang yang gila gitu. Itu menjelaskan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah setelah itu kemudian karena Islam ini agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah Islam ini diterima. Ya, diterima. Sehingga kemudian manusia apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, jadi engkau melihat orang itu masuk ke dalam Islam itu berbondong-bondong, terus begitu, Masya Allah. Dari satu kabilah ke kabilah itu, mereka ini menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini luar biasa anugerah. Ya, jadi rugi kita hidup di dunia ini. Kalau tidak menjadi Muslim itu rugi gitu, serius rugi gitu. Ya, karena Al-Quran itu mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin gitu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam gitu, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Orang yang mencari agama selain Islam gitu ya. Maka agamanya itu tidak akan diterima oleh Allah. Apapun nama agama itu selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dan wa huwa minal khasirin. Dia di akhirat kelak termasuk orang yang rugi gitu. Nanti rugi kalau tidak menjadi seorang muslim. Berarti makna kebalikannya apa? Beruntunglah seorang yang menjadi apa? Muslim gitu. Maka Al-Quran secara tegas mengatakan qad aflahal mu'minun gitu. Beruntunglah orang yang beriman gitu. Masya Allah ini sudah berbahagia sekali. Maka syukur yang paling tepat adalah ketika kita mensyukuri gitu ya, kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim. Itu udah kebahagiaan yang luar biasa gitu. Ya, maka menjadi seorang muslim itu ya bangga aja, seneng gitu maksudnya gitu, bersyukur gitu. Ya, bukan terus apa? Minder gitu ya. Terus tidak mau menampilkan identitas apa? Keislamannya, kemuslimannya, enggak, biasa saja. Wah, mereka yang maksiat aja biasa aja kok. Ya kan? Kita kan tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kemaksiatan gitu. Iya kan? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, ini kadang-kala memang muncul cara berpikir yang keliru. Sampai kemudian sebagian masyarakat itu takut untuk menjadi seorang muslim. Ya, kadang-kala di masyarakat itu kan, kalau ada anak muda rajin ke masjid, itu takut loh, Mas. Karena tujuan masyarakat langsung apa? Radikal. Karena ciri radikal itu rajin ke masjid. Kan jadi aneh sekarang ini, hidup di zaman sekarang ini. Nah, apalagi kasus kemarin itu. Hati-hati dengan rumah tahfidz. Wah, repot. Besok antum jangan jadi jangan buat rumah tahfidz ya. Diganti rumah penghafal Quran. Nah, harus repot juga memang sekarang gitu. Masya Allah. Ya, kesalahan satu orang semuanya kena gitu. Tapi ya biasa saja gitu. Wong para pendosa itu melakukan dosa juga biasa saja. Orang melakukan transaksi dosa itu juga mereka seneng-seneng aja. Ya kan? Masa kita sebagai seorang muslim nggak ada bahagia-bahagianya gitu? Ya kan? Berbahagialah menjadi seorang muslim itu. Dan lebih berbahagia lagi ketika Allah itu kasih rezeki orang itu tempat di mana dia dilahirkan. Nah, ini yang asli Yogyakarta iki. Sing asli Yogyakarta iki.
Oh, Rosyid kan. Masya Allah. Iya, yuk Jo, tenan. Bantul. Gitu tuh, Masya Allah gitu. Jadi berbahagialah orang yang rezekinya itu diberikan oleh Allah di tanah di mana dia lahirkan. Berarti kita ini ya nggak bahagia amat itu. Pantesan nelongso wae gitu. Memang menjadi perantau itu nggak ada enaknya, ya Mas ya. Aneh-aneh ini perantau. Apa sih enaknya jadi perantau, Mas Dori? Ini Lampung, tekan Yogyo. Hah? Bisa terbang naik pesawat itu ya. Masya Allah. Nyebrang itu ya dari Lampung ke mana? Dari Padang. Oh, dari Padang langsung mana? Jakarta apa Semarang? Pernah dari Padang langsung ke Jogja, pernah juga transit. Oh, kapalnya? Bukan pesawat. Oh, pesawatnya. Kalau kapal kan cuma dari Pelabuhan Merak ke Petong gitu. Iya. Loh, di Padang tuh nggak ada kapal ya? Enggak. Nggak ada? Maksudnya kalau dari sana langsung ke Jogja tuh enggak. Oh, ada ya. Memang nggak ada, karena paling nggak Semarang kan? Pekanbaru dulu. Iya, Semarang. Oh, ke Pekanbaru ada itu ya, pelabuhannya. Oh, nyebrang jauh sekali tuh. Iya kan? Dari ujung ke ujung itu. Iya kan? Iya. Jadi, Masya Allah, itu nikmat sekali. Nah, lebih nikmat lagi, nah gitu ya. Ketika orang itu diberi hati, Mas. Hati itu bisa qanaah, itu luar biasa. Yang menjadikan orang tidak bahagia itu kenapa? Karena tidak bisa qanaah. Ini penting loh untuk kita renungkan itu loh. Qanaah itu pilih betul. Wes menerima, wes dikasih Allah seperti ini udah ditompo. Itu insya Allah bahagianya luar biasa. Tapi kalau di dalam hati itu penuh dengan rasa yang rakus, nggak akan bahagianya sama sekali. Ya kan? Karena ada lagunya itu. Aku suka singkong, kau suka keju. Oh Mas, lagunya Mas. Itu menceritakan wong desa iki seneng walaupun mangane kortelo. Tapi saiki telo ya digoleki wong lho Mas. Zaman biyen itu wong desa manganan telo itu kan hina itu ya. Iya enggak? Lho saiki ki do mangan telo lho Mas. Tiwul ki telo ora? Laris lho tiwul. Jadi ekspor kan? Ayo telo lho Mas. Zaman biyen zaman saya kecil itu jenenge wong mangan telo, tiwul. Itu melarat-melarate wong. Ya Mas Supri. Miskin-miskinnya orang. Jadi ciri wong sugih iki mangane apa? Beras. Sugo beras. Lah saiki wong sugih malah do golek telo. Masya Allah. Ini urip ya. Nah kembali tadi. Maka berbahagialah kita itu dijadikan seorang muslim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri itu. Kenapa? Waraditu lakumul islama dina. Kita menjadi seorang muslim, kita beragama Islam, itu diridhai oleh Allah. Agamanya diridhai. Artinya orang itu ketika berada di dalam satu wilayah yang itu diridhai oleh Allah, berarti kita mendapatkan apa? Ridhonya Allah gitu. Maka berbahagialah gitu. Maka sampai pesannya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan apa? Berislam itu. Dan itu yang dulu disampaikan oleh para sahabat ya kepada masyarakat, kepada umat itu begitu. Karena Islam ini Allah agama yang penuh dengan keridhaan dan agama yang penuh keberkahan. Kita hidup itu insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah ketika kita berislam. Gitu. Bagaimana para sahabat yang dahulu dia kafir, terus kemudian mereka berislam itu merasakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Nah ini ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, di sisi lain ayat ini juga menjelaskan tentang keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kan dulu ada siapa itu penulis tokoh-tokoh berpengaruh di dunia itu kan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diletakkan di nomor 1. Ya betul, harus itu. Saya itu kadang-kadang nggak kepikiran Mas ya. Manajemen apa yang digunakan oleh Nabi? Ya nyosewu ya, bojone 9. Ya. Nek total berapa? 11 itu. Ya. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Karena ini ada satu satu orang 2 nama. Ya. Satu orang 2 nama dengan istilah atau panggilan yang berbeda.
Ya. Nah, Allah alam bisawab ya. Coba ya toh, menjadi nabi, pemimpin umat, ya, jadi ayah ya bagus, jadi suami juga bagus, jadi pemimpin juga bagus. Maka banyak itu buku-buku yang kemudian menulis Rasul Al-Qaid, Rasulullah sang panglima, Rasul Al-Muallim, Rasulullah sang guru gitu. Ya kan? Rasul Al-Attajir, Rasulullah adalah seorang pedagang gitu. Rasul Al-Mudabbir, Rasul itu seorang ahli manajemen. Susah loh Mas. Kita itu kadang-kala diuji oleh Allah, saya sendiri aja lah ya. Kadang-kala diuji dengan kesibukan sedikit aja pusing loh kepala gitu. Serius Mas. Saya di sini guyu ke antum. Ya kan? Sampai rumah, istri cerita apa, anak cerita apa gitu ya. Kemudian tiba-tiba di kepala itu ya tong 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 gitu. Ya toh iki karpe ya gitu kan. Ya namanya manusia. Ya, kadang-kala kita diuji oleh Allah dengan kesemrawutan sedikit saja kita sudah mudah mengeluh. Ya kan? Maka orang sukses itu kan, orang yang kuat itu orang yang tidak mudah apa? Mengeluh, ya Mas Dori ya. Ini pemimpin nih, jangan mudah mengeluh lah. Insya Allah sukses lah berkasmal. Insya Allah. Ini aja ngeluh terus ya kan? Insya Allah rojaknya Allah itu sangat luas. Kan gitu ya, harapan itu. Nah itu kita, kenapa? Karena yang antum lakukan semua itu nggak ada yang buruk gitu loh. Membantu orang, kan gitu kan? Menolong orang, mendoakan orang, coba. Nggak ada yang buruk yang antum lakukan itu. Maka seneng, hatiku digawe gembira, seneng gitu. Masya Allah seneng gitu. Jadi saya lihat antum senyum itu ya seneng kura-kuruan, Masya Allah itu. Masya Allah. Masya Allah. Saya kalau masuk ke sini naik gitu ya, langsung lihat ke kamarnya Mas Ramzi, dia senyum gitu, baca Quran itu pikiran saya tuh udah gembira aja lah pokoknya gitu. Masya Allah gitu. Masya Allah, gembira aja gitu ya kan. Jadi itu jadi wong Islamis yang seneng gitu. Karena yang antum lakukan itu nggak ada yang buruk. Wong Rasulullah sudah janji, wallahu fi aunil abdi ma kadal abdu fi auni akhi. Allah itu pasti akan menolong dan membantu hambanya. Mungkin tidak langsung pertolongan itu. Mungkin suatu ketika nanti kita nggak tahu. Allah alam bisawab. Gitu ya. Saya ibaratnya nyon sewu ya. Banyaklah saya merasakan keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada saya itu. Bahkan kalau lihat teman-teman gitu ya, lebih lagi gitu. Lebih lagi gitu. Ya, jadi semakin banyak orang yang antum tolong, semakin besar pertolongan Allah kepada antum. Mungkin tidak sekarang. Ya, semua tergantung pada apa? Keikhlasan dan ketulusan. Mungkin tidak sekarang. Insya Allah suatu ketika nanti gitu. Ya, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka kadang-kadang kan ada ungkapan sederhana, Allah itu tidak sare. Ya, Allah itu boten sare. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Artinya apa? Allah selalu melihat kita. Apa yang kita lakukan. Maka yang paling penting apa? I'malu fasarallahu malakum wa rasuluhu al-mu'minun. Jadi dulu para sahabat itu yang penting bekerja sajalah untuk dakwah, untuk Islam gitu, membantu orang kan begitu. Sampai kemudian mereka mendapatkan keberkahan hidup yang luar biasa tanpa mereka sadari gitu. Jadi kadang-kadang keberkahan itu tidak datang sekarang. Nanti gitu. Ya. Jadi seakan-akan itu semua itu dikumpulkan, kebaikan-kebaikan itu dikumpulkan gitu. Nah, sampai pada satu titik tertentu, semakin banyak tabungan kebaikan itu, selain begitu kan, Allah kasih itu. Bentuknya yang nggak tahu nanti. Min haitsu la yahtasib, betul. Insya Allah. Nah, gitu. Yang penting ada kesabaran di situ. Nah, keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW itu maka fasabbih, bertasbihlah. Nah, kalau para ulama ahli bahasa mengatakan fa-nya di situ apa? Fa tafsiriyah sababiyah. Jadi fa yang memiliki fungsi. Nah, ini jurusannya Mas Dori ini, tafsir hadis ini. Oh, fikih. Oh, mazhab, insyaallah. Jadi disebabkan kan gitu kan? Karena apa keberhasilan dalam dakwah Muhammad, maka sucikanlah Allah dengan memuji Allah. Maksudnya apa? Keberhasilan seseorang dalam dakwah, dia termasuk, mohon maaf, keberhasilan antum di Barkasmal ini bukan karena antum, ya, bukan karena antum, tapi semata-mata karena siapa? Allah, kayak gitu. Jangan merasa berjasa dalam bab ini. Itu poin, itu pesannya itu. Jangan merasa berjasa, gitu. Maka di akhir surat Al-Hujurat itu orang-orang munafik, ya,
itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyampaikan keislaman mereka di hadapan Rasulullah, ya, sampai qalatil a'rabu amanna. Jadi orang-orang A'rabi, wong kampung mas, wong desa, kamso, kampung desa, ya, kampungmu kota pun desa, kota. Oh berarti antum mudiknya bukan pulang kampung ya, pulang kota gitu ya. Oh, antum tuh kotanya kok ya, Padang Pariaman ya. Di Padang Pariaman itu kabupaten. Oh kabupaten, kota Padangnya ya. Masya Allah, kantor ibu kotanya Sumatera Barat. Ya, saya masuk ke kantor gubernuran sekali itu. Acara IKD tahun 2017 disambut sama Ustadz Irwan Prayitno, luar biasa. Ya, jadi qalatil a'rabu amanna. Orang-orang A'rabi, wong desa iki datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, kami beriman." Tapi kemudian dibantah oleh Allah, "Qul lam tu'minu." Kalian itu belum beriman. Tapi katakanlah walakin qulu aslamna. Katakanlah kami baru berislam. Alasannya apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, apa buktinya orang-orang seperti itu menyatakan iman tapi belum beriman gitu? Tapi mereka sudah dikatakan sebagai seorang muslim karena mereka merasa berjasa terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi dengan keislaman mereka itu mereka merasa berjasa dalam Islam gitu. Ya, nah maka di ayat bawahnya itu kan mengatakan yamunnuna 'alaika an aslamu. Ya, jadi mereka itu merasa telah memberikan anugerah kepada Islam. Ya, tetapi apa? Qul la tamunnu 'alai islamakum. Justru kebalikannya, Allah lah yang telah memberikan anugerah kepada kalian sebagai seorang muslim. Nah, gitu. Karena sungguh merugi ketika orang itu dijadikan oleh Allah yang tidak beriman kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma hdinas shiratal mustaqim ya. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, ya. Itu luar biasa. Jadi orang-orang munafik itu, dan antum lihat nun sewu ya, mohon maaf. Orang yang hatinya bermasalah itu selalu bahwa dirinya paling berjasa. Dan mereka senang dipuji terhadap apa yang tidak mereka lakukan. Nah, itu kan di surat Al-Imran itu juga ada. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Kalian jangan mengira bahwa orang itu akan bebas dari azab. Siapa itu? An yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang dipuji terhadap apa yang tidak mereka lakukan. Ya, di zaman sekarang ini kan pencitraan mas, ya kan? Mas Supri nih mau nyalon dewan, wah ini sudah punya tim tuh. Siap. Ya Mas Supri ya, dia sudah punya tim tuh, wah timnya, nanti brandingnya kan gitu ya, Masya Allah. Nanti brandingnya sederhana, Supri gitu kan, ya pegawai Barkasmal yang sederhana, wah tapi punya cita-cita yang mulia, gitu nanti brandingnya macam-macam gitu. Nanti disetting kerjaannya begitu kan gitu kan untuk naikkan citra. Jadi menjadi anggota dewan itu bukan karena ambisinya, tetapi adalah kepedulian terhadap masyarakat bawah. Wah gitu pokoknya lah gitu. Insya Allah gitu. Nah gitu kan. Jadi kan antum bisa lihat lah ya, mohon maaf loh, ketika nyun sewu ada orang yang merasa paling berjasa itu berbahaya sekali gitu. Nah maka ini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kembali tadi, jadi bahwa kesuksesan, keberhasilan itu bukan karena kita, tapi semata-mata adalah pertolongan Allah. Itu anugerah Allah kepada kita. Maka itu wajib bersyukur, mensucikan Allah. Kedua, gitu ya, jangan ingin dipuji, ya, jangan ingin dipuji oleh siapapun. Karena sesungguhnya yang pantas dipuji itu siapa? Allah. Jadi Rasulullah itu juga diingatkan oleh Allah, keberhasilanmu dalam dakwah Muhammad bukan karena dirimu, ya, bukan pula karena para sahabatmu, bukan, tapi semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu. Maka fasabbih bihamdi rabbik. Ya. Nah, maka kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, hatinya harus betul-betul ditata. Jadi yang harus menjadi tujuan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sekecil apapun yang kita lakukan, jika itu ikhlas gitu, insya Allah itu akan membawa keberkahan di kemudian hari, insya Allah. Jangan merasa bahwa ini sia-sia. Ya.
Jadi saya pernah diingatkan oleh seorang ustadz, namanya Ustadz Humaidi ya. Semoga Allah menjaga kesehatannya, gitu kan, menjaga keberkahan keluarganya, gitu, masya Allah. Jadi saya pernah ditugaskan oleh seorang ustadz juga untuk melakukan sesuatu gitu. Ketika sudah jadi semua mas, nggak dianggap, ditolak, gitu kan. Nah Ustadz Humaidi ini yang ngeyem-ngeyem saya. Antum jangan merasa apa yang antum lakukan itu sia-sia. Ketika amal kebajikan itu sudah dilakukan karena Allah. Nah, di situ pentingnya itu. Karena apa? Allah itu tidak akan menyanyiakan orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, gitu. Allah itu tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat sedikit pun nggak ada yang sia-sia. Ya. Nah, kadang-kala manusia itu merasa bahwa apa yang dilakukan kebajikan di masa lalu itu apa? Sia-sia, nggak ada gunanya gitu. Sehingga akhirnya dia menderita karena cara berpikirnya yang keliru. Gitu. Segala sesuatu yang sudah dilakukan ikhlas karena Allah itu tidak ada yang sia-sia sama sekali. Maka berbahagialah di situ. Ya. Karena apa? Amal yang ikhlas itu sampai Rasulullah katakan, "Akhlis fil amal yakfikal qalil." Gitu. Berikhlaslah kamu dalam beramal. Insya Allah, walaupun amal itu sedikit gitu, itu bisa mencukupi semuanya. Ya. Jadi Allah akan memberikan kecukupan dalam kehidupanmu. Karena kuncinya itu adalah apa? Keikhlasan, ketulusan gitu. Insya Allah orang yang hatinya ikhlas, orang yang hatinya tulus, orang yang hatinya diiringi dengan kesabaran, orang yang hatinya diiringi dengan ketawakalan itu insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal bagaimana kita itu menata hati kita ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, apa maksudnya wastaghfirhu itu? Dalam kegiatan itu tidak ada yang sempurna, ya atau tidak? Nggak ada yang sempurna. Ya, dalam beragama juga begitu. Adakah maksud saya gitu ya? Adakah sih orang di dunia ini selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan agama bisa sempurna beliau gitu? Nah, di zaman sekarang ini kan ya istilahnya kan ittiba'u sunnah, ayo mengikuti sunnah. Kalau menurut pandangan dia tidak sesuai dengan sunnah, langsung dianggap apa? Alul bid'ah, itu agamanya nggak bener, itu dolalah, itu sesat. Luar biasa gitu. Tiba-tiba dia menjadi hakim. Iya kan? Ini bahaya nih orang-orang yang mudah mengatakan begitu itu. Gak ada orang yang sempurna di dalam menjalankan sunnah. Ya. Artinya apa? Kita ini juga memiliki banyak kekurangan, ya atau tidak? Ya kan? Ya saya kira dalam tim itu kadang-kadang juga saling ngerasani. Piye to Mas Dori ki? Putusan kok kayak gitu. Seharusnya kan begini. Nah, itu kan sangat mungkin kan? Nah, iya. Ya, atau bisa jadi Mas Dori gitu. Ramzi ini gimana tuh ini? Sudah dikasih perintah kok ngeyel ini gimana ini nggak taat ini? Ya, itulah namanya manusia. Tetapi itu jangan menjadi hati. Segera beristighfar kepada Allah. Gitu ya. Nggak ada yang sempurna. Gitu ya. Nggak ada yang sempurna gitu. Ya. Maka sampai Rasulullah katakan itu begini, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun gitu. Jadi setiap manusia itu punya potensi berbuat salah. Nggak ada yang sempurna. Ya kan? Jadi masing-masing kita ini memiliki kelebihan dan juga memiliki apa? Kekurangan. Ya kan? Nah, istighfar itu apa fungsinya istighfar itu? Istighfar itu ada dua fungsinya itu. Satu, mengaku salah. Artinya apa? Kalau kita memang salah, jangan pernah mengingkarinya. Itu orang hebat. Jadi orang hebat itu orang yang tidak mengingkari apa? Kesalahan. Yang kedua, berani memperbaiki diri. Dan itu yang dimaksudkan gitu. Maka di situ ada istighfar dan taubat. Kan maka dua kalimat kan, wastaghfiru innahu kana tawwaba. Beristighfarlah kamu karena sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Allah itu Maha penerima taubat gitu. Nah, apa maknanya? Taubat itu berhenti dari kesalahan. Ya, atau paling tidak namanya orang, pikiran-pikiran orang, ijtihad seseorang itu ya macam-macam. Nah, yang paling berbahaya begini, jangan pernah merasa bahwa pikiran kita itu selalu benar. Maka pentingnya musyawarah di situ, ya kan? Pentingnya musyawarah, rembuk bareng. Nah, ketika sesuatu keputusan sudah dimusyawarahkan gitu, dan misalnya suatu ketika kok dianggap salah, itu ya biasa aja. Gitu. Akhirnya buat keputusan baru lagi. Tidak ada masalah seperti itu.
Kenapa? Itu sudah sesuai dengan syariat. Karena segala sesuatu sudah diputuskan melalui apa? Musyawarah. Dan saling mendoakan. Nah, itu yang penting. Ya kan? Saling mendoakan di antara kita ini. Ya Allah, ampunilah teman-teman saya yang ada di Barkasmal. Itu penting. Ya kan? Kayak gitu, doakan gitu. Jadi, maka di Al-Qur'an itu kan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nah, gitu. Itu kisah ketika Rasulullah dan para sahabatnya itu diberi kekalahan oleh Allah saat perang Uhud. Nah, coba ini kita pelajaran dari perang Uhud ya. Nabi itu sebagai nabi, ya kan, sebagai nabi memberikan pandangan untuk tidak keluar dari Madinah. Tapi anak-anak muda, iya kan, anak-anak muda itu sepakat keluar dari Madinah untuk menghadang musuh. Dan Rasulullah juga sudah berpesan, 50 pasukan panah itu tidak boleh meninggalkan apapun yang terjadi. Dan mereka tergoda oleh materi. Ah, di sini nih, Mas. Jadi hancurnya seseorang itu ketika sudah tergoda oleh materi. Gitu. Jadi hancurnya seseorang itu ketika sudah tergoda oleh materi gitu. Itu ngeri itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, saya itu. Ya. Jadi maka berhati-hati di sini ya. Insya Allah berhati-hati. Toto tenan hati nih. Nah, ketika ternyata kalah, itu indah. Ya kan? Itu tidak saling menyalahkan. Nah, itu bagus. Ya, jadi misalnya Rasulullah sebagai seorang pemimpin, ente sih nggak dengerin nih kata-kata saya nih. Rasulullah nggak ngomong begitu. Ya kan? Coba kalau ente dengerin kata-kata saya, kan nggak kejadiannya nggak akan begini nih. Nah, gitu kan? Ya itu kadang-kala kita juga mudah ngomong begitu ya. Hah? Insyaallah. Ente sih Ramzi nggak dengerin kata-kata saya gitu ya. Janganlah ya. Jadi maka kemudian di situ diperintahkan untuk apa? Fa'fu anhum, memberikan maaf, wastaghfir lahum, dan doakan ampun. Kemudian apa? Wasyawirhum fil amr. Jadi dalam aktivitas kebajikan yang sifatnya kolektif itu, ya, itu tidak ada yang sempurna. Yang paling pokok adalah apa tadi? Saling mengakui kesalahan jika memang itu salah dan siap untuk memperbaiki diri, menatap masa depan yang lebih bagus lagi. Jadi rojaknya Allah itu harus dibuka selebar-lebarnya. Ya, berharap kepada Allah itu harus dibuka selebar-lebarnya. Nah, itu yang paling pokok. Ya kan, komitmen untuk melakukan kebajikan terus begitu, insya Allah. Gitu. Nah, para sahabat juga sama. Jadi surat ini kan sebenarnya kan mengingatkan juga kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ojo rumongso dadi wong hebat. Nah, ini loh. Jangan merasa menjadi orang yang hebat. Bahaya itu. Ya, karena Allah sudah memesan kita juga dalam Al-Qur'an itu fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa gitu. Jadi kalian jangan merasa sudah suci, merasa sudah benar, paling bagus. Allah yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa gitu, Masya Allah. Jadi aktivitas antum ini nggak ngerti loh, Mas. Diberkahi oleh Allah itu bisa jadi doa-doa orang, bukan antum. Ya kan? Doa mereka yang nyumbang. Kan bisa jadi kan? Keikhlasan mereka yang nyumbang gitu. Luar biasa doa-doa mereka tiap malam gitu kan. Ya, mereka yang rajin puasa Senin dan Kamis gitu kan. Masya Allah. Mungkin bisa jadi orang tua yang anaknya kalian kasih gitu, kalian santuni. Bisa jadi doanya kan. Nggak ngerti loh di antara doa-doa itu. Allah mudahkan kalian semuanya. Allah akbar walillahil hamd. Nah itu. Jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, baik. Nah, apa pelajaran dari surat An-Nasr ini yang bisa kita ambil? Pertama tadi ya, jadi pertolongan Allah itu adalah seiring dengan apa? Kebersamaan kita terhadap kebaikan itu. Maka kan ada ayat Al-Quran mengatakan wattaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Nah gitu. Jadi semakin bagus kita bersama dengan kebaikan, maka di saat itulah kebersamaan Allah itu dengan kita. Entah itu dalam dakwah, ya kan? Dalam membantu orang, menolong orang gitu, Masya Allah. Saya kadang-kadang merasakan begini. Saya beberapa yang lalu juga ada yang cerita gitu ya. Dia memang aktivitas di lembaga-lembaga sosial. Itu sejak masa muda. Jadi dia tuh seneng aktivitas di lembaga sosial itu sejak usia SMP katanya. Dikenalkan oleh temannya. Nah,
Alhamdulillah bapak ibunya secara ekonomi cukup, tapi memang kurang peduli dengan anaknya. Gitu. Ya orang tuanya ya wes bahasanya begini, ya terserah kamu lah, yang penting bagus. Kamu yakin itu bagus, lakukan. Kan begitu kan? Nah, sampai kemudian belum menikah, alhamdulillah punya anak. Nah, di akhir-akhir ini diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Itu manusiawi. Nah, sampai kemudian banyak cerita. Saya sampaikan begini, kamu yakin nggak bahwa dengan menggembirakan orang, kamu akan digembirakan oleh Allah gitu? Yakin? Ya sudah selesai, lakukan terus gitu. Jadi nggak perlu punya ada rasa khawatir dan rasa takut. Kan janjinya Rasulullah apa? Man nafasa an mu'minin. Nah gitu kan? Barang siapa yang mengurangi kesulitan atau menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin, maka nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah pun juga akan mengurangi apa? Kesulitan-kesulitannya di hari kiamat kelak. Gitu. Man farroja, barang siapa yang kemudian memberikan kegembiraan kepada seorang muslim, maka Allah pun juga akan memberikan apa? Kegembiraan kepadanya. Barang siapa yang membantu seorang hamba, maka Allah pun juga akan membantu orang tersebut. Jadi itu kan janji-janji yang diberikan oleh Rasul, itu semua kembali kepada keyakinan aja. Yakin nggak suatu ketika Allah akan menggembirakan antum? Yakin? Ya sudah, lanjut aja terus gitu. Ya mungkin sekarang belum, ya kan? Mungkin sekarang belum gitu. Tapi insya Allah suatu ketika nanti semuanya kembali kepada keikhlasan dan ketulusan kita masing-masing dalam melakukan amal soleh itu. Karena apa? Jadi kalau misalkan antum sedih itu, jadi aku juga ikut sedih. Ini kenapa tuh orang pada sedih gitu? Padahal yang dia lakukan itu menggembirakan orang. Coba antum bayangkan begini mas. Antum bantu uang dari kesulitan, dari kesedihan supaya senyum. Tapi antum nggak bisa senyum. Biar rasanya mas Ramzi. Senyumlah bersama mereka yang antum buat senyum. Nah gitu, Masya Allah. Itu jadi kut itu. Masya Allah, Masya Allah. Bersenyumlah bersama orang-orang yang engkau jadikan senyum dalam hidupnya gitu. Jadi kalau mereka itu senyum dan antum ikut senyum, mereka bahagianya bertambah nggak? Terus doa kira, langsung doa itu. Dan kita tidak tahu di antara doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mereka-mereka itu yang doanya dikabulkan oleh Allah. Orang doamu, jangan merasa itu doanya antum yang dikabulkan oleh Allah. Jangan merasa. Itu bisa jadi doa orang lain gitu. Gitu ya, orang lain gitu. Jadi insya Allah, nah itu tadi ya. Nah kemudian yang kedua adalah bahwa tidak ada manusia yang sempurna, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Masing-masing orang itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Maka yang paling pokok adalah senantiasa memperbaiki diri dan jangan mengingkari kekurangan dan kesalahan. Ya, jangan mengingkari. Ya, aku salah. Insya Allah siap memperbaiki diri. Nah itu yang bagus. Kenapa? Adam dan iblis itu sama-sama di surga nggak? Sama-sama berbuat salah dan sama-sama dikeluarkan oleh Allah dari surga. Bedanya apa? Iblis ke neraka, Adam ke surga lagi. Kenapa? Karena Adam itu mau mengakui kesalahannya. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin gitu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa gitu. Orang yang mau mengakui kekurangannya, orang yang mau mengakui kesalahannya dan siap untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian yang ketiga, memperbanyak bertasbih kepada Allah dengan berupa zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Monggo. Dan itu para ulama menjelaskannya sebagai zikir mutlak. Ya, sebagai zikir mutlak. Artinya apa? Itu bisa kita ucapkan kapan saja. Ya, sembari apa saja gitu kan. Mas Supri nyopir, ya kan? Dari Jogja ke Klaten. Daripada ngalamun ya Mas Supri ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar gitu. Kalau di lampu merah, Mas Supri kan biasanya ada angka yang muncul. Jangan dilihatin itu. Hitungi. Jadi ketika orang itu merah, tanda merah kan berhenti. Yang ditunggu apa? Hijau. Setelah hijau muncul, kemana orang itu? Hilang. Padahal katanya menunggu. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Selain berzikir kepada Allah, hargai kebaikan orang lain sekecil apapun itu. Ya, sekecil apapun itu, hargai kebaikan orang lain. Karena orang yang bisa menghargai kebaikan orang lain, maka dia akan dimuliakan oleh kebaikan itu sendiri. Insya Allah. Ya, tapi orang yang tidak bisa menghargai kebaikan, dia juga tidak akan bisa bersama dengan kebaikan itu. Antum perhatikan saja.
Orang yang tidak bisa menghargai kebaikan, kadang-kala itu sulit dia bersama dengan kebaikan. Sulit sekali. Kalaupun toh dia melakukan kebaikan, hatinya mudah riak. Nah, ini na'udzubillah an dzalik. Ya, hatinya mudah apa? Riak. Kalau sudah riak kemana? Ada pahala nggak bagi dia? Muncul keangkuhan, muncul kesombongan, kan gitu. Maka fasabih itu supaya orang itu lupa terhadap kebaikan-kebaikan yang sudah ia lakukan. Yang dia lihat itu adalah kebaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu. Jadi kebaikan yang dilakukan ya oleh orang lain, yang antum ingat itu bukan kebaikan dia, tapi kebaikan siapa? Allah. Demikian pula kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, yang kita ingat adalah kebaikan siapa? Allah. Bukan kebaikan kita, Allah gitu. Allah Maha Baik. Ya, dengan kebaikan Allah itulah semuanya orang bisa bersatu dalam kebaikan. Ya. Nah, kalau penjelasan para ulama sebagai penutup ya pertemuan siang hari ini. Kisah tentang surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fathu ini ada kisah menarik. Ya, itu diangkat oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Nanti bisa lihat antum di sini di tafsir Idza Jaa Nasrullahi wal Fathu itu. Jadi Umar Ibn Khattab radhiyallahu an itu mengumpulkan para senior di kalangan para sahabat. Nah, Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas zaman itu masih muda. Ada yang mengatakan usianya kira-kira 15 tahun. Nah, ketika berkumpul gitu ya. Ketika berkumpul dengan para senior itu, mereka itu protes. Wahai Umar, kenapa Ibnu Abbas bersama dengan kami? Kenapa tidak sebaiknya dia juga bermain dengan teman-teman apa? Sebayanya saja. Nah, setelah itu kemudian Umar mengatakan, kalian tidak tahu apa yang Allah berikan kepada Ibnu Abbas gitu. Nah, kemudian semuanya dikumpulkan, coba kalian jelaskan kepada kami apa makna surat An-Nasr, Idza Jaa Nasrullah dan seterusnya itu. Maka masing-masing itu memberikan jawaban. Ya. Masing-masing itu memberikan jawaban. Apa jawabannya? Kita diperintahkan untuk bertasbih, kita diperintahkan untuk bertahmid, kita diperintahkan untuk bertaubat dan begitu seterusnya. Sampai kemudian jawabannya Ibnu Abbas. Ya, jawaban Ibnu Abbas. Apa jawaban Ibnu Abbas itu? Ini adalah tanda sebentar lagi Rasulullah itu wafat. Ya. Ini tanda sebentar lagi Rasulullah itu wafat. Para sahabat yang hadir yang tentu kaget. Loh, kok bisa demikian, bagaimana? Nah, ini nanti sedikit saya sampaikan juga kalau waktunya cukup ya. Perbedaan antara tafsir dengan takwil. Ya. Nah, kemudian Ibnu Abbas menyampaikan begini. Bukankah tugas Rasulullah itu adalah berdakwah? Ya. Dan Rasulullah sudah mencapai kemenangan. Dan Islam sudah sampai pada titik yang sempurna. Berarti tugas Nabi sudah selesai. Nah, kalau tugas Nabi sudah selesai kemana? Wafat. Wah, baru sadar mereka. Itu namanya apa, Mas? Takwil. Ya. Ada sebagian yang melarang takwil. Tapi justru Ibnu Abbas telah mentakwil. Nah, gitu. Jadi ini perdebatannya panjang nanti gitu. Maka kemudian ada yang mengatakan tafsir dengan takwil itu berbeda. Walaupun juga ada yang mengatakan sama. Ya, takwil itu apa? Menggali makna Al-Quran ya, yang lebih dalam lagi, yang lebih dakik lagi, yang diambil hikmah dan pelajarannya. Contohnya Ibnu Abbas ini tadi. Dia mampu melihat dari sisi yang lain gitu, Ibnu Abbas itu. Ya, dia mampu melihat dari sisi yang lainnya gitu. Ya. Maka doa Rasulullah terkabul. Karena di masa kecilnya Ibnu Abbas, Rasulullah itu berdoa kepada Abdullah bin Abbas, itu kan saudara sepupu dengan Nabi. Ya. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu fit ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia terhadap agama dan ajarilah dia dengan ilmu takwil. Masya Allah. Nah, itu tanda. Maka kemudian para ulama akhirnya memahami bahwa surat An-Nasr ini adalah sebagai tanda. Tanda apa? Tentang menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian di akhir kehidupan Nabi, karena setelah Fathu Makkah itu masih ada 2 peperangan, Mas. Ya, salah satu di antaranya adalah perang Tabuk. Ya, jadi setelah Fathu Makkah itu masih ada peperangan. Salah satu di antara perang Tabuk itu. Nah, itu Rasulullah SAW ada yang mengatakan itu sudah puncak di mana Nabi itu mengalami kecapean yang luar biasa. Capek Nabi itu. Nah, maka di akhir kehidupan beliau banyak membaca tasbih.
Ya, ketika di dalam sholat, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, itu doa yang banyak dibaca oleh Nabi di ketika rukuk dan sujud. Bukan subhana rabbiyal a'la, bukan subhana rabbiyal azimi, tetapi adalah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Karena sesuai dengan ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, itu kemudian Nabi membaca doa tersebut. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, dengan muji kepadamu, Allahumma gfirli, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Maka kemudian banyak juga para ulama yang menganjurkan untuk memperbanyak doa ini di dalam sholat, terutama saat sujud dan rukuk. Karena tidak ada anugerah bagi seorang hamba yang lebih mulia kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama itu kan sampai ada lagu Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubataw waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azim. Seakan-akan mengatakan begini, ya Allah, ora diparingi swarga iki ora apa-apa, nek sing penting dosane di Masya Allah gitu. Dimaafkan saja sudah cukup kok. Coba kalau antum melakukan kesalahan sama orang tua kan, udahlah nggak usah dikasih apa-apa, aku mau. Yang penting dimaafkan, diampun. Masya Allah. Karena anugerah yang paling besar ya seorang hamba itu adalah ketika Allah mengampuni apa? Dosa-dosanya. Maka itulah yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalian, maka kemudian ada juga sebagian ulama mengatakan begini. Bertasbihlah engkau kepada Allah setiap engkau selesai melakukan kebaikan. Masya Allah itu. Bertasbihlah engkau kepada Allah setiap engkau selesai melakukan kebaikan. Kenapa? Pertama, supaya kamu tidak memuji dirimu. Ya, tidak mensucikan dirimu. Tapi siapa yang kau sucikan? Allah. Gitu. Sucikan Allah. Karena kebaikan yang kau lakukan itu bukan karena dirimu, tapi karena pertolongan Allah. Nah, di situ itu, Mas. Ya. Dan juga perbanyaklah istighfar. Nah, di situ. Kenapa? Karena banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik yang kita sengaja atau tidak kita sengaja. Yang berbahaya adalah ketika orang itu salah, tapi orang rumangsani salah. Nah, itu bahaya, Mas. Ya. Orang salah, tapi tidak merasa berbuat salah. Itu paling berbahaya. Dan itulah iblis. Na'udzubillah an dzalik. Itu pelajaran-pelajaran yang kita kaji di siang hari ini dari surat An-Nasr. Mudah-mudahan ini manfaat. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.